Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nur Prasanti dengan NIM 34308100026. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yulina pada pertemuan ke-11 mata perkuliahan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan terkait materi pendidikan multikultural dan perkembangannya. Terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu jelaskan hakikat pendidikan multikultural. Menurut Yamroni tahun 2013 mengatakan bahwa pendidikan multikultural itu sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi semua siswa tanpa pandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan secara optimal sesuai dengan minat dan bakatnya yang dimiliki. Seperti halnya bangsa Indonesia. Kemajemukan suku merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering dibanggakan. Banyak orang yang belum juga menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti di berbagai wilayah konflik di Indonesia seperti di Sambas, Kalimantan Barat, Poso, Sulawesi, Aceh, Sumatera, ataupun perkelahian antar kampung yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Jawa seperti di Indramayu, Jawa Barat. Kemudian agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia di bumi ini. Kemudian yaitu yang kedua ada contoh soal jelaskan tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural di sini terdapat 2. Yang pertama ada tujuan awal dan tujuan akhir. Yang tujuan awal bahwa pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengembangan kebijakan dalam dunia pendidikan. Harapannya apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta didik. Yang kedua yaitu ada tujuan akhir. Di sini bahwa tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai mata pelajaran atau materi pelajaran yang dipelajarinya, tetapi mereka diharapkan juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanisme. Yang ketiga yaitu ada soal jelaskan perkembangan pendidikan multikultural. Saya akan menjawab bahwa di Indonesia pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih lagi pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sering dilaksanakan ke arah menguatnya sukuisme dan daerahisme. Kemudian dalam multikulturalisme, berbagai perbedaan hendaknya dijadikan kekayaan bukan masalah. Sikap dosen dan guru yang paling ampuh dalam mengajarkan toleransi dan saling menghargai kepada anak didik adalah melalui keteladanan dan anjuran. Kemajuan ilmu pendidikan ataupun pengetahuan dan teknologi memperpendek jarak, memudahkan adanya persentuhan budaya dalam globalisasi ini. Pertemuan antar budaya sudah luar biasa yang di dalamnya terjadi tarikan dan saling memengaruhi. Dan ini sangat penting untuk ditanamkan tidak hanya menjadi masyarakat yang dianggap suka dengan tingkah laku kekerasan, konflik, dan sulit menerima perbedaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.